Mungkin banyak di antara kalian yang pernah mendengarkan tentang dua jenis kecerdasan yang sering menjadi perdebatan. Yang pertama IQ dan yang kedua EQ atau EQ. IQ mungkin kita katakan si otak yang jenius dan juga cerdas dalam hal matematika, berikut juga dengan hal logika. Sementara EQ atau EQ itu bisa kita katakan si hati bijak yang bisa memahami perasaan orang lain. Nah, untuk video kali ini saya akan coba kupas tuntas tentang dua kecerdasan ini. Kira-kira di antara dua ini mana yang lebih utama untuk bisa membantu seseorang di dalam meraih kesuksesan? Kalau kalian itu penasaran ya kalian wajib tonton video ini sampai akhir. Oke, pertama kita mulai coba dari hal yang paling familiar yaitu IQ atau Intelligent Quotient. IQ ini merupakan alat untuk kita itu bisa mengukur kemampuan kognitif kita, seberapa cepat kita menyelesaikan masalah atau menganalisa informasi, mengingat fakta, atau bahkan sampai ke berpikir kritis. Kalian pasti pernah ingat dengan tes sekolah. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa IQ kita. Dan umumnya juga para ilmuwan, para insinyur, dan juga ahli strategi rata-rata mempunyai IQ yang tinggi. Jadi mereka itu brilian di dalam menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah yang membutuhkan penelitian tajam. Sekarang kita coba masuk ke salah satu studi kasus. Misalkan ada seseorang mahasiswa yang terkenal dengan kecerdasannya atau IQ yang tinggi. Dia bisa menghafal seluruh buku, dia juga bisa menyelesaikan soal fisika yang sangat-sangat rumit, dan dia juga sering menjadi juara kelas. Mungkin di mata banyak orang ini adalah salah satu definisi kesuksesan. Namun sebenarnya ada satu kecerdasan di sisi lain yang sering terabaikan, namanya EQ atau Emotional Quotient. Ini adalah salah satu kecerdasan yang mendorong atau membantu kita untuk bisa mengenali, memahami, atau mengelola emosi, atau bahkan juga bisa memahami dan juga merespon emosi orang lain. Karena EQ ini bisa kita katakan ini adalah satu kemampuan yang bisa mendorong kita untuk bisa berempati, bisa memotivasi diri atau memotivasi orang lain, kesadaran sosial, dan juga keterampilan sosial. Sekarang kita coba ambil satu studi kasus. Misalkan ada seseorang, taruhlah itu adalah seorang mahasiswa yang dia mungkin nggak terlalu pintar dalam hal akademisi atau tidak terlalu pintar dalam hal intelektual, tetapi dia itu berempati kepada teman-temannya, atau misalkan ada seseorang atau teman-temannya yang sedang berseteru, mungkin dia bisa menjadi penengah, bahkan dia juga bisa membuat teman-temannya itu merasa nyaman ketika bersama dengannya. Dan di sisi lain juga dia terkadang juga bisa memotivasi teman-temannya yang pada saat itu sedang down. Ini salah satu kekuatan daripada EQ atau Emotional Quotient. Nah, sebenarnya di sinilah pokok pembahasan yang sangat menarik. Mungkin kebanyakan orang menganggap bahwasanya IQ itu adalah sesuatu yang sangat penting sehingga melupakan EQ, dan mereka juga banyak mengatakan bahwasanya IQ adalah salah satu kunci untuk seseorang itu menjadi sukses. Padahal riset demi riset itu mengatakan bahwa EQ atau Emotional Quotient, kecerdasan emosi, itu merupakan salah satu prediktor untuk menjadikan seseorang itu bisa sukses, terutama dalam jangka panjang loh ya. Oke, sekarang saya coba aja kamu semua itu untuk membayangkan satu cerita. Misalkan ada dua orang di satu perusahaan, atau misalkan taruhlah itu adalah kantor lah ya. Namanya si Adi sama si Budi. Nah, si Adi ini adalah seseorang yang brilian atau seseorang yang memiliki IQ yang tinggi. Ya mungkin dia pasti akan banyak memberikan ide-ide yang inovatif. Bahkan dia juga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan teknis yang lebih cepat daripada siapapun. Tapi di sisi lain, karena dia itu tidak mempunyai EQ yang tinggi, dia hanya mengedepankan IQ saja. Akhirnya dia itu kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia juga terkadang merasa marah ketika ide-idenya itu ditolak, dan bahkan dia itu tidak peduli atau tidak empati terhadap rekan kerjanya ketika rekan kerjanya itu mengalami masalah. Ya akibatnya pasti orang-orang itu atau rekan-rekannya itu akan merasa malas, sungkan juga untuk berinteraksi dengan si Adi ini. Di sisi lain ada satu orang lagi namanya si Budi. Mungkin si Budi ini tidak terlalu brilian atau tidak terlalu cerdas dalam hal kecerdasan yang intelligence-nya atau kecerdasan IQ-nya itu nggak terlalu tinggi. Nah, tapi si Budi ini adalah seseorang yang mau mendengarkan orang lain, dia juga bisa berkomunikasi dengan orang lain, dia peduli terhadap sesama, bahkan dia juga bisa menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya. Bahkan seringkali ketika ada satu permasalahan di rekan-rekan kerjanya itu, Budi adalah salah satu orang yang pertama kali menawarkan bantuan. Dia juga mau untuk mendengarkan keluh kesah, dan juga dia selalu menawarkan solusi-solusi terbaik yang bisa disepakati. Nah, sekarang dari studi kasus yang tadi disebutkan, kira-kira di antara si Adi dengan si Budi, atau orang yang punya IQ
yang tinggi tetapi tidak mempunyai EQ yang tinggi, dengan orang yang memiliki EQ tinggi tetapi IQ-nya tidak terlalu tinggi. Kira-kira di antara kedua ini mana yang lebih berpotensi untuk mendapatkan kenaikan pangkat menjadi manajer tim? Apakah Adi, si jenius tetapi orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, atau si Budi yang mungkin tidak terlalu jenius tetapi dia itu bisa memberikan atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain? Seringkali mungkin di antara kita menjawabnya adalah si Budi. Ya memang benar. Ya karena untuk di dunia kerja, terutama dalam ranah kepemimpinan, ya orang yang bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa memotivasi, atau bisa menjalin hubungan itu merupakan kunci. Oke, mungkin itu antara ceritanya Adi dan juga Budi merupakan satu contoh tentang EQ dan juga IQ di ranah kehidupan pekerjaan atau di dunia kerja. Sekarang kita ambil beberapa skenario lagi atau contoh dalam lingkup yang lebih besar, contohnya kehidupan kita yang kita jalani ini, bagaimana si EQ ini lebih bersinar daripada IQ. Contoh misalkan kita masuk kepada satu studi kasus di kehidupan yang pribadi. Contohnya adalah pasangan ya, suami istri kah atau pasangan yang masih statusnya masih pacaran. Mungkin di antara kedua ini memiliki akademisi yang tinggi, entah S1, S2 atau memiliki gelar doktor, tetapi ketika pasangannya sedih dia tidak bisa memberikan ketenangan, tidak berempati ketika pasangannya itu ada masalah, atau bahkan tidak bisa mengelola emosionalnya, atau ketika dia itu marah, amarahnya tidak bisa dikendalikan. Ya kebanyakan ketika ada kasus-kasus yang seperti itu, ya pasti pasangan tidak akan bisa bertahan lama. Ya mungkin untuk hal ranah pasangan ini, kecerdasan emosional pasti akan lebih dibutuhkan daripada kecerdasan intelektual. Kita coba masuk kepada contoh yang lain. Ini misal kita ambil contoh di lingkup pekerjaan lagi. Misalkan ada seorang sales yang luar biasa, IQ-nya itu tinggi. Sehebat apapun dia itu dalam menghitung angka, atau sehebat apapun dia itu dalam menganalisis pasar, tetapi kalau misalkan dia itu nggak bisa membaca calon klien, atau dia itu nggak bisa menjaga hubungan dengan klien, atau bahkan dia itu tidak bisa mengelola emosionalnya ketika ditolak oleh calon klien, ya pasti dia akan kesulitan untuk mencapai target. Nah disinilah EQ itu sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal negosiasi dan juga bisnis jangka panjang. Di sisi lain kita coba masuk ke area tentang EQ itu lebih dibutuhkan ketika seseorang itu menghadapi kegagalan. Umumnya ketika seseorang menghadapi kegagalan ya pasti dia akan menggunakan seluruh kecerdasannya. Misalkan dalam hal IQ. IQ mungkin bisa membantu seseorang itu menganalisis kenapa dia itu gagal. Tetapi EQ lah yang justru akan membantu orang itu untuk tetap bangkit kembali. Ini adalah satu kemampuan untuk seseorang itu tetap belajar, mengelola emosinya, dan tetap termotivasi untuk dia itu mencapai kesuksesannya. Inilah salah satu dari kecerdasan emosional. Lalu sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah IQ itu nggak penting? Ya tentu saja nggak gitu. Maksudnya ini bukan tentang bagaimana kita membandingkan antara EQ dengan IQ. Ini adalah tentang bagaimana kita itu bisa mensinergikan antara IQ dan dengan EQ. IQ justru ya penting juga untuk pemahaman dan juga pembelajaran. Seseorang juga membutuhkan IQ yang memadai untuk bisa mencerna, untuk bisa menganalisa, untuk bisa berpikir kritis dan juga berinovasi. Sekarang kalian coba bayangin aja seorang dokter. Pastinya dokter ini membutuhkan IQ tinggi dong untuk dia itu bisa memahami anatomi, mendiagnosa penyakit atau meresepkan obat. Tapi misalkan si dokter ini tanpa adanya IQ yang memadai, maka dia juga tidak bisa mengemas satu kabar buruk yang ingin disampaikan kepada keluarga pasien. Dia juga tidak bisa menenangkan pasiennya tatkala dia itu ingin menghadapi hal-hal yang mengerikan dalam pemeriksaan, dan dia juga tidak bisa juga membesarkan hati keluarga pasien. Intinya IQ itu sangat dibutuhkan bagi si dokter, EQ juga dibutuhkan. Jadi dengan adanya kombinasi antara IQ dan juga EQ, inilah yang akan melahirkan dokter yang bukan hanya hebat dalam hal analisanya, dalam hal memeriksanya, dalam hal mengobati si pasien itu, tapi dia juga bisa mengobati hati si pasien, membesarkan hati si pasien, bahkan hati keluarga pasien. Dan kita juga pasti pernah melihat orang-orang yang paling cerdas di dunia. Mereka itu pasti rata-rata memiliki kombinasi antara IQ dan juga EQ yang kuat. Mereka itu bukan hanya cerdas dalam hal bidang intelektual untuk menguasai bidangnya, tapi mereka juga memiliki kecerdasan emosional. Mereka juga bisa berinovasi dan juga bisa pintar dalam hal membangun hubungan dengan orang lain. Ada kabar baiknya adalah IQ ini cenderung stabil ketika seseorang ini mencapai di usia tertentu. Artinya ketika dia itu sudah sampai di usia tertentu, mungkin IQ ini agak sulit untuk diasah atau dikembangkan. Sementara EQ ini bisa diasah dan juga bisa dikembangkan seumur hidup. Lalu bagaimana caranya kita itu meningkatkan EQ atau
kecerdasan emosional ini. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri. Kita perlu mengenali emosi diri kita sendiri. Ya kita bisa tanya apa sih yang membuat kita senang, sedih, cemas, marah, dan juga bagaimana respon tubuh kita ketika kita sedang emosi. Ya solusinya adalah kita bisa coba menulis jurnal, karena dari situ kita akan tahu bagaimana emosi kita, bentuknya seperti apa, dan respon kita untuk emosi tersebut itu seperti apa. Lalu yang kedua, mengelola emosi. Jadi setelah kita mengenali emosi diri kita perlu mengelola. Jadi bukan berarti kita harus menekan emosi ya, tetapi bagaimana kita itu menyalurkan emosi ini kepada hal yang lebih sehat. Mungkin kita bisa coba menggunakan pernapasan, atau kita juga bisa coba dengan berolahraga, atau kita bisa coba mencari hobi yang mungkin bisa menjadi solusi. Dan yang ketiga, membangun empati. Kalian coba posisikan diri kalian pada orang lain yang mungkin sedang mengalami kesusahan. Ya kalian coba juga dengan mendengarkan orang lain, keluh kesahnya atau masalahnya, tanpa kita harus menghakimi. Kita coba untuk melihat bahasa tubuh mereka dan juga nada suara mereka. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial. Kita perlu berlatih bagaimana caranya untuk kita itu bisa berkomunikasi efektif, berlatih untuk bernegosiasi, berlatih untuk kita menjadi pendengar yang baik. Dan kita juga bisa coba dengan terlibat di dalam satu kegiatan sosial yang positif. Dan yang terakhir, membangun motivasi diri. Kamu perlu tetapkan tujuan yang jelas, dan kamu juga perlu fokus terhadap kekuatan kamu, dan kamu juga bangun diri sendiri supaya tidak menyerah ketika menghadapi tantangan. Jadi sekarang mana yang lebih utama, IQ kah atau EQ kah? Kalau seandainya kita disuruh untuk memilih, untuk kita bisa menjadi pondasi kebahagiaan dan juga kunci kesuksesan dalam aspek kehidupan, tentunya EQ ini jauh lebih penting daripada IQ. Karena dengan adanya EQ inilah yang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan dunia, membangun jembatan antar manusia, dan juga bisa membantu kita untuk bangkit dari badai kehidupan. Namun yang perlu kita ingat bahwa kombinasi antara IQ dengan EQ ini merupakan resep terbaik yang bisa membantu kita untuk mencapai potensi yang maksimal. Maka dari itu, mari kita terus asah otak kita tentunya dengan pengetahuan, dan juga kita kembangkan kekuatan hati kita dengan kebijakan emosional. Dan kalau misalkan kalian itu mendapatkan manfaat dari video ini, ya jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar kita itu bisa belajar bareng-bareng. Let's grow and shine together. Stay real, stay mindful.